Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di seluruh jagat raya, seluruh alam semesta, seluruh dunia dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai tips ya, bagaimana cara kita agar bisa berhenti merokok. Menurut saya cara ini juga terbilang cukup efektif ya, cukup bisa diandalkan. Karena banyak sekali para pecandu rokok itu ada niatan untuk berhenti. Mereka kepingin berhenti, mereka kepingin mengurangi, tapi kadang sulit begitu. Sulit, masih kalah dengan ya mungkin nafsunya, mungkin karena lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang sudah mensiasati makan permen misalnya ya. Segala macam cara, tapi kadang belum berhasil. Kadang belum berhasil untuk berhenti merokok. Nah, ada sedikit tips ya. Sebenarnya ini cerita ya. Bisa dicoba juga, teman-teman di rumah bisa coba. Ada tips. Jadi suatu ketika katakanlah si Badrun ya, ada seseorang bernama Badrun. Dia datang kepada salah satu dokter untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Dok, saya mau berhenti merokok, bagaimana caranya? Dia konsultasi ke dokter. Segala macam cara sudah saya coba dok, dengan dialihkan apapun itu. Kan kata orang kalau kita mau ngerokok mungkin makan permen ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa melupakan keinginan kita untuk merokok. Tapi ternyata susah kan. Dia cerita ke dokter, bagaimana dok, saya niat sudah ada, saya kepingin banget berhenti merokok. Ya itu karena mungkin selain faktor kesehatan, yang paling penting juga keuangan. Karena tidak bisa dipungkiri para perokok itu pasti selalu berkaitan dengan kondisi keuangan. Nah akhirnya dia konsultasi. Kata dokter, sudah coba segala cara Pak Badrun? Sudah dok, cuman tetap aja saya sulit begitu. Akhirnya saya ngerokok lagi. Akhirnya dokter menyarankan ya, coba Pak Badrun ketika ada keinginan untuk merokok, entah itu habis makan ya, entah itu kadang-kadang kan perokok juga kalau buang air besar ya, pup ya, sedang BAB juga merokok kebiasaannya. Nah Pak Badrun ketika habis makan, ketika lagi BAB, atau ketika lagi nongkrong sama teman-teman, begini, pakai cara ini. Jadi setiap mau ngerokok, nah ini saya kasih contoh ya. Setiap mau ngerokok, ini ada rokok, diolesin dulu rokoknya ini sama, maaf nih, tai ayam, tembelek ya, sama tai ayam. Jadi cari tai ayam nih, ambil tai ayam, set olesin di sini, diolesin. Nah setelah itu coba Pak Badrun dihirup begini, nggak usah bersentuhan langsung tapi dihirup saja. Nah kan jadi keinginan untuk merokok itu berkurang. Karena apa? Karena jijik kan. Nah itu tips ya, karena jijik. Oh iya, jadi akhirnya nggak jadi ngerokok, rokoknya dibuang. Coba begitu ya Pak Badrun. Oh siap dok, baik, saya akan coba. Nah pulanglah Badrun ceritanya. Habis makan nih, dia coba. Ada hasrat keinginan dia untuk merokok ya. Tapi tiap dia habis merokok, tiap dia habis makan, dia ambil rokok, dia cari tuh di depan rumah. Wah, ada tembelek nih, tai ayam. Set, diolesin, dicium. Nggak jadi dia. Akhirnya dibuang rokoknya. Terus dilakukan itu. Habis makan, entah mau BAB ya kan, kalau mau BAB juga begitu, mau pup,
Dia ambil rokok, aduh mau ngerokok nih, cari tai ayam dulu, set, diolesin, cium lagi, nggak jadi lagi, akhirnya rokoknya dibuang lagi. Ya, begitu terus rutin dilakukan ya, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, sampai akhirnya betul-betul dia nggak merokok tuh. Selama 3 bulan terakhir, bahkan 6 bulan terakhir dia nggak merokok. Berarti efektif nih, berhasil kan? Cara itu berhasil gitu. Jadi tiap mau ngerokok dia cari tai ayam, dia olesin ke rokoknya, dia cium, rokoknya akhirnya dibuang. Satu ketika dia berpikir, dia merenung, kayaknya ada yang salah ini. Betul memang tujuannya tercapai. Keinginan untuk berhenti merokoknya dia sudah melewati fase itu. Saya udah nggak merokok, tapi kayaknya ada yang salah, apa ya? Akhirnya dia konsultasi lagi ke dokter. Dia datang lagi kepada dokter yang menyarankan itu. Dok, saya mau cerita. Ya silakan Pak Badrun, gimana? Sehat? Sehat dok. Gimana perkembangannya? Masih ngerokok? Syukur dok, saya sampai sekarang ini udah 6 bulan tidak merokok. Wah, benar kan? Bagus, berarti sehat, bisa nabung Pak Badrun. Betul dok. Cuman kenapa? Ketika melakukan saran-saran dokter dari awal sampai 6 bulan ini, saya betul berhenti merokok. Saya sudah tidak candu lagi terhadap rokok. Tapi kayaknya sekarang saya kecanduan tai ayam dok. Canduan tai ayam bagaimana? Ya bagaimana enggak, orang saya mau ngerokok nih, cari tai ayam saya isep, air rokok dibuang. Tiap mau ngerokok cari tai ayam oles, dibuang. Tiap mau ngerokok lagi tai ayam. 6 bulan dok saya lakukan itu terus. Saya menghirup tai ayam, apa nggak nyandu saya? Akhirnya jadi kecanduan tai ayam ya. Nah itu bisa teman-teman, kalau ada yang kesulitan untuk berhenti merokok, coba dilakukan saran ini ya. Ya ini kelihatannya bercanda ya, sekedar joke segala macam, tapi saya rasa cukup efektif lah. Karena dengan kita nyium tai ayam itu, keinginan kita untuk merokok berkurang, jelas sangat berkurang. Coba bayangkan 6 bulan, setahun terus menerus kita berhenti merokok. Nah, kalau masalah kecanduan tai ayam ya saya kembalikan kepada teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja tips yang bisa saya kasih pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima sama teman-teman semua, para perokok ya. Oke, selamat malam.